Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Serta tak lupa pula kami kirimkan salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya pada kami semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ando Usman SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perpustakaan sebagai tugas individu mata kuliah tersebut. Langsung saja perkenalkan, nama saya Reski Amelia, NIM 1910006, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya akan menjelaskan pengertian dari perpustakaan. Perpustakaan memiliki banyak pengertian seperti pustaka, pustakawan, kepustakawanan, dan kepustakaan. Yang pertama yaitu pustaka, yaitu dokumen yang terdapat media tercetak, dapat berupa naskah, buku, dan audio visual lainnya. Pustakawan, orang yang peduli terhadap perpustakaan dan isinya, seperti bekerja pada bagian pegadaan yang dikelola dan dieksploitasi dalam pengertian luas, mengadakan layanan terhadap seluruh kelompok pengguna, mengordinasikan berbagai aktivitas. Adalah bahan perpustakaan yang digunakan untuk menyusun karangan, makalah, artikel, buku, laporan, skripsi, dan sejenisnya. Perpustakaan secara sederhana didefinisikan oleh sebagian masyarakat sebagai tempat penyimpanan koleksi, khususnya yang berbentuk cetak. Selanjutnya yaitu perpustakaan jamur, yaitu sejenis tumbuhan yang berbentuk mikro tetapi sangat membahayakan kehidupan manusia apabila tidak segera dicegah dan ditangani perkembangbiakannya. Koleksi perpustakaan yang notabene berbuat dari bahan kertas yang mengandung zat selulosa sangat mudah diserang jamur apabila terkontaminasi dengan zat-zat lain, dan sangat cepat pertumbuhannya apabila di area wilayah yang lembab dan sejuk. Pengawasan secara terus-menerus perlu dilakukan untuk menjamin keamanan yang dapat merusak atau menghilangkan nilai informasi bahan pustaka, juga menghindari penyakit yang mengganggu kesehatan pustakawan dan pustaka pada umumnya. Selanjutnya, cara penggunaan perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat edukasi, informasi, rekreasi, riset, di mana perpustakaan umum dapat menjadi tempat bagi semua kalangan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi. Pertama yang harus dilakukan adalah memahami kepribadian, baik itu kepribadian diri sendiri ataupun penggunaan perpustakaan. Saat kita melayani orang lain, kita bukan lagi berada di dunia kita sendiri, tetapi di dunia yang sesungguhnya. Yang cara menghadapi penggunaan menurut Septiantono, yaitu pertama, pendiam dapat dihadapi dengan penyambutan secara ramah untuk menarik perhatiannya. Yang kedua, tidak sabar dapat mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin. Banyak bicara dengan menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya. Selanjutnya, lugu dihadapi dengan penerima apa adanya, menanyakan keperluannya dan melayani berdasarkan permintaannya. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar salah satu komponen dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Sumber belajar dalam pengertian sempit, misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Pengertian itu masih banyak dipakai oleh orang dewasa ini oleh sebagian besar guru, misalnya dalam program pengajaran yang biasa disusun oleh para guru terdapat komponen sumber belajar dan pada umumnya akan diisi dengan buku tes atau buku wajib yang dianjurkan. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan
memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu perpustakaan pusat informasi. Perpustakaan yang memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pemustaka tentang sesuatu hal yang diperlukan. Informasi yang dikelola berupa informasi ilmiah atau informasi lainnya yang dianggap wajar untuk dikonsumsi masyarakat. Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi, terutama institusi pendidikan di mana tuntunan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangat tinggi. Pusat sumber daya informasi berfungsi perpustakaan yang mengalihkan dan mengelola informasi yang dapat menjadi bahan bagi pemustaka untuk menghasilkan karya baru yang dapat diakses oleh pustaka lainnya sebagai informasi yang baru. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.